Pensiun. Buat sebagian orang kata ini tuh kedengerannya kayak garis finish ya, akhir dari puluhan tahun kerja keras. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda banget? Bukan sebagai akhir, tapi justru sebagai awal dari petualangan baru yang jauh lebih bermakna. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya merancang pensiun yang bahagia dengan menemukan lagi tujuan hidup kita. Nah, pertanyaan ini nih intinya. Pensiun itu akhir dari segalanya atau justru awal dari sebuah babak yang baru? Jujur aja deh, banyak loh yang ngerasa cemas. Gimana enggak? Setelah bertahun-tahun punya rutinitas yang padat, tiba-tiba waktunya luang banget. Kekhawatiran itu wajar, tapi disitulah justru letak kesempatannya. Kesempatan buat nulis babak baru yang seru banget dalam hidup kita. Oke, kita sepakat ya, kita sebut ini petualangan baru. Nah, setiap petualangan kan pasti butuh peta kan? Langkah pertamanya adalah kita harus paham dulu medannya. Karena dalam transisi sebesar pensiun ini, ada harapan dan ada juga kenyataan yang kadang-kadang gak seindah yang kita bayangin. Nah, ini dia nih dualitasnya. Di satu sisi, harapannya itu kebebasan total. Nggak ada lagi alarm pagi, nggak ada lagi rapat yang panjang. Tapi di sisi lain, kenyataannya bisa jadi kebosanan, kehilangan identitas, atau bahkan yang namanya post-power syndrome. Itu loh, perasaan kehilangan power atau pengaruh setelah kita nggak lagi punya jabatan. Dan ini tantangan emosional yang nyata banget loh. Dan perasaan-perasaan ini tuh bukan cuma asumsi loh. Ada sebuah jurnal ilmiah yang menemukan kalau faktor psikologis ternyata berpengaruh negatif banget ke kepuasan kerja orang-orang yang mau pensiun. Artinya, makin dekat masa pensiun, rasa cemas dan gak pasti itu bisa bikin semangat menurun. Jadi, kalau Anda sekarang lagi ngerasain hal ini, tenang, Anda nggak sendirian. Semua perasaan ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah persimpangan psikologis yang penting banget. Ini dipetakan oleh psikolog terkenal Erik Erikson. Menurut dia, tahap akhir kehidupan itu adalah momen refleksi besar, sebuah pilihan krusial antara dua jalan yang sangat berbeda. Jadi kata Erikson, tahap ini adalah tentang kita melihat kembali seluruh perjalanan hidup kita. Mencapai integritas itu artinya kita bisa menerima semua sukses dan gagal kita sebagai bagian dari sebuah cerita yang utuh. Ini bukan soal hidup yang sempurna ya, tapi tentang penerimaan dan rasa damai dengan diri kita sendiri. So, ini dia titik krusialnya. Apakah sisa hidup kita akan diisi dengan kebijaksanaan dan rasa puas, atau justru kita bakal terjebak dalam keputusasaan, dihantui oleh penyesalan dan pikiran, coba dulu gue begini? Pilihan ini sepenuhnya ada di tangan kita. Pertanyaannya, gimana caranya biar kita bisa milih jalan yang penuh kebijaksanaan? Nah, untuk itu, kita akan jalan-jalan sebentar ke Jepang. Sekarang, dari tantangan, kita pindah ke solusi. Dan solusinya, ini datang dari sebuah pulau kecil di Jepang yang terkenal banget karena penduduknya panjang umur dan bahagia, Okinawa. Rahasia mereka bisa dirangkum dalam satu kata yang sangat kuat, ikigai. Ikigai, simpelnya ini adalah alasan kita bangun di pagi hari. Bukan cuma sekedar hobi atau pekerjaan ya, tapi ikigai itu adalah titik temu antara apa yang kita cintai, apa yang kita jago, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa ngasih kita penghasilan. Inilah tujuan hidup kita. Terus kenapa sih harus Okinawa? Sederhana, karena datanya bicara. Mereka ini salah satu blue zone, wilayah dengan harapan hidup paling panjang di dunia. Para lansia di sana juga jarang banget kena demensia. Kuncinya apa? Kombinasi dari diet sehat, olahraga, hubungan sosial yang kuat, dan ini yang paling penting, hampir semua orang di sana punya ikigai. Nah, untungnya, ikigai itu bukan konsep yang ngawang-ngawang. Ada prinsip-prinsip praktis yang bisa banget kita terapkan sehari-hari. Yuk, kita lihat 10 aturan hidup ikigai. Aturan pertama ini kedengarannya radikal ya. Jangan pernah benar-benar pensiun. Eits, tunggu dulu. Ini bukan berarti harus ngantor terus, tapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu yang berarti buat kamu. Teruslah berkontribusi. Dan yang kedua, santai aja. Buru-buru itu musuh utama kualitas hidup. Nikmatin aja prosesnya. Selanjutnya, prinsip diet orang Okinawa yang terkenal, hara hachibu. Artinya, makan sampai 80% kenyang aja. Nggak usah sampai begah. Ini bikin tubuh kita lebih sehat dan panjang umur. Dan yang nggak kalah penting, kelilingi diri Anda dengan teman-teman baik. Hubungan sosial itu katanya obat terbaik buat ngelawan rasa sepi dan depresi. Jaga fisik kita seolah-olah kita lagi latihan buat ngerayain ulang tahun berikutnya. Olahraga itu ngerilis hormon bahagia loh. Dan yang paling simpel, senyum.
Sikap yang ceria itu gak cuma bagus buat diri sendiri, tapi juga bikin orang lain senang dekat sama kita. Kita ini butuh alam. Coba deh luangkan waktu buat connect lagi sama alam, buat recharge energi jiwa kita. Dan latih diri buat selalu bersyukur setiap hari. Terima kasih buat makanan, buat udara, buat orang-orang di sekitar kita. Ini bakal mengubah cara pandang kita secara drastis. Hiduplah saat ini. Stop menyesali masa lalu atau cemas berlebihan soal masa depan. Fokus aja sama apa yang bisa kita lakukan hari ini. Dan yang terakhir, yang paling penting dari semuanya, temukan dan ikuti ikigaimu. Temukan alasanmu bangun pagi dan jalanin itu dengan sepenuh hati. Oke, konsep ikigai ini kedengarannya indah banget ya. Tapi gimana sih wujudnya di dunia nyata? Yuk kita intip beberapa contoh nyata gimana para pensiunan bisa membangun babak baru yang penuh makna dan juga produktif. Ini kisah inspiratif dari Pak Turijo, seorang pensiunan dari Krakatau Steel. Setelah pensiun, beliau gak berhenti gitu aja. Beliau lihat ada peluang di minuman jahe merah, terus berinovasi bikin produk serbuk instan. Malah bisa memberdayakan petani lokal. Dan akhirnya produknya berhasil masuk retail besar. Ini contoh sempurna gimana sebuah ide sederhana bisa jadi ikigai yang baru. Bikin hidup bertujuan, bermakna, dan bahkan bermanfaat buat banyak orang. Tentu aja kemungkinannya itu gak terbatas. Anda bisa mulai usaha kuliner rumahan, bertani hidroponik di lahan sempit, jadi konsultan pakai pengalaman puluhan tahun Anda, atau mungkin jual kerajinan tangan secara online. Kuncinya adalah nemuin sesuatu yang Anda nikmatin dan bisa dijalankan dengan fleksibel. Di tengah semua kesibukan baru ini, jangan lupakan nasihat super simple dari Misao Okawa, salah satu orang tertua di dunia yang hidup sampai 117 tahun. Waktu ditanya rahasianya apa, jawabannya cuma makan, tidur, dan belajar untuk rileks. Ini ngingetin kita kalau keseimbangan itu adalah kunci segalanya. Nah, gambar ini nangkep inti dari semua obrolan kita dengan sempurna. Salah satu filosofi utama Ikigai adalah kebahagiaan sejati itu ada di dalam prosesnya, bukan di garis finish. Saat kita begitu asyik melakukan sesuatu yang kita cintai, sampai lupa waktu, itu yang disebut flow. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Hasil akhir atau uang itu cuma bonus. Setelah semua ini, pertanyaan terpenting kembali lagi kepada Anda. Pensiun itu bukan akhir. Anggap aja ini kanvas kosong, sebuah undangan untuk menemukan kembali tujuan Anda. Jadi, pertanyaan untuk kita renungkan hari ini adalah, apa alasan Anda untuk bangun besok pagi? Apa ikigai Anda?